pernah. Perhatian juga Pak Jokowi dengan Pak Cudi ini. Sama saya karena sama-sama saya wali kota. Oke. I'm not expert, but I'm komandan. Luar biasa, luar biasa. Pak Cudi siap maju kembali di Pilgub. Gimana? Jadi insya Allah sebenarnya saya sudah malu juga maju. Karena saya sudah tua. Kenapa? Kenapa? Tapi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di live talk show Al Palu. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Nah, karena kita masih ada di suasana Lebaran Idul Fitri, jadi sekali lagi mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk para penonton dari Show Al Palu. Dan juga kami mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-60 tahun untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, ngomong-ngomong soal ulang tahun dari Provinsi Sulawesi Tengah, di samping saya ini sudah ada 01 Sulawesi Tengah. Bintang tamu kita di Show Al Palu episode ke-13 ada Bapak Haji Rusdi Mastura. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Nah, sebelum kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Bapak Haji Rusdi Mastura, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, sekali lagi saya Randy Brandy senang sekali bisa memandu rangkaian dari Show Al Palu episode ke-13 bersama beliau ini. Nah, kita langsung saja nih. Tapi sebelumnya terima kasih juga buat sponsor-sponsor dari Show Al Palu kali ini. Yang pertama ada yaku.plw dan yang kedua ada Kacamata Sasa. Dan seperti biasa kita bakal melewatkan banyak sekali sebentar kuis-kuis, kemudian juga bakal ada giveaway nantinya di akhir-akhir atau penghujung live kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya penonton, jangan beranjak dari live ini, talk show ini. Pokoknya saksikan sampai akhir. Oke, langsung saja nih saya ke bintang tamu kita, luar biasa sekali. Ada Bapak Haji Rusdi Mastura atau yang kerap disapa Pak Cudi. Apa kabar Bapak? Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah, luar biasa sekali ini Pak. Pak, ini kemarin Provinsi Sulawesi Tengah kan baru berulang tahun ke-60, luar biasa sekali. Bagaimana tuh perasaannya Pak Cudi sebagai gubernur menyambut tuh? Saya yang ketiga, tahun ketiga. Iya, tahun ketiga. Tahun ketiga memerintah Sulawesi Tengah, memimpin Sulawesi Memimpin, Tengah. Itu tahun kita. Jadi artinya ya kita lihat apa sih yang telah kita capai. Iya. Banyak yang kita capai, saya tidak mau nanti berbicara besar nanti omong kosong, tapi kita Sulawesi Tengah ini udah dihitung di Indonesia. Sudah diperhitungkan sebagai provinsi yang luar biasa ya. Banyak. Oleh sebab itu kedatangan presiden di sini sangat dia gembira bahwa apa yang menjadi tugas saya laksanakan semuanya. Oke, luar biasa sekali. Nah, Pak Cudi, itu kan kita tahu tadi beberapa minggu yang lalu Pak Jokowi kan datang ke Sulawesi Tengah. Itu beliau Pak Presiden meresmikan beberapa infrastruktur yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, datangnya Pak Jokowi itu kan pasti sempat ngobrol-ngobrol bicara sama Pak Cudi ya. Terus beredar juga foto di beberapa media waktu Pak Jokowi sudah mau pulang. Pak Jokowi itu acungkan jempol begini sama Pak Cudi. Nah, itu apa maknanya itu Pak Cudi? Maknanya dia gembira bahwa semua tugas-tugas yang disampaikan kita dia sampaikan, dia tugaskan kepada saya berhasil. Pertama, artinya bencana. Yang pertama saya selesaikan, itu saya urus dulu Impres 8. Karena Impres 10 tidak ada, maka Impres 8 kita supaya ada pembiayaannya oleh pemerintah pusat. Itu. Jadi dia dan kemudian saya harus menggeser anggaran untuk bisa membiayai itu. Kemudian COVID. Iya, kita COVID, kemudian masalah poso. Itu dipanggil khusus ke istana saya untuk
bagaimana segera diselesaikan. Dan alhamdulillah teman-teman dari Polri dan TNI menyelesaikan dengan baik. Makanya melalui tempat ini kita sadar bahwa janganlah hal-hal kita kedepankan moderasi dalam beragama ya. Kita harus saling menghormati, itu kita penting. Walaupun ada karena persoalan itu telah selesai sebenarnya. Betul. Nah, berarti Pak Jokowi itu datang kemarin kemudian juga menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Cudi karena banyak PR-PR atau problem-problem Provinsi Sulawesi Tengah yang satu persatu itu diselesaikan oleh Pak Cudi sendiri sebagai pemimpin Gubernur Sulawesi Tengah nih. Dikasih jempol begini kok Pak, luar biasa sekali tuh ya. Dan saya terima kasih sama beliau. Pertama waktu saya minta diperpanjang KUR 3% itu. Itu dia ACC juga? Wah. Dia perpanjang waktu saya di Balikpapan pertemuan gubernur, dia bilang permintaan Gubernur Sulawesi Tengah untuk memperpanjang KUR 3% disetujui. Itu kira-kira satu kegembiraan saya. Sehingga saya tanda tangan dengan BRI 5 triliun untuk kredit KUR diperpanjang 3% itu. Kasih tepuk tangan dulu dong buat sebenarnya Pak Cudi ini ya, luar biasa sekali. Berarti sebenarnya menjadi seorang pemimpin itu berarti Pak Cudi bukan harus istilahnya sekedar memperjuangkan sistem pembangunan, tapi lobby-lobby ke pusat itu yang diperlukan ya. Saya mungkin saya ini bukan seorang ekonom apa sih itu kan semua lebih pintar staff, tapi leader. Komandan. Betul. I'm not expert, but I'm komandan. Luar biasa. Luar biasa. I'm not expert. Expert banyak teman-teman. Betul, Pak. Kita bisa mintakan, tetapi I'm komandan. Komandan itu harus banyak lobby, marah, puji, dan apresiasi, semua kita harus lakukan. Karena itu bukan semuanya. Sama dengan kenaikan kita punya pendapatan dari 900 menjadi 2 triliun lebih, 0, itu pun harus lobby dan kita motivasi kepada adik-adik teman, bukan hanya kepala dinas. Bagaimana kita memotivasi UPT supaya rajin belajar. Karena kenaikan itu bukan saja dari selalu orang bicara tambang, bukan kenaikan pendapatan kita juga dari pajak kita. Mulai kita benahi dengan baik. Luar biasa sekali. Nah, terus juga ini Pak Cudi kan Sulawesi Tengah ini kan kita tahu ini Pak, ini lagi gencar-gencarnya untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Nah, Provinsi Sulawesi Tengah itu digadang-gadang menjadi penyangga IKN nih. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur selama ini dalam mewujudkan hal tersebut Sulawesi Tengah penyangga IKN? Apa yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan sementara ini kan membangun kawasan pangan nasional. Kawasan pangan nasional? Iya. Itu nanti tapi sekarang dalam land clearing kita kerjasama dengan tentara. Korem untuk land clearingnya sehingga biasa kan supaya lebih aman-aman, tidak ada yang mengganggu-ganggu. Ya, kita punya land clearing, jalan sudah dibiayai oleh pusat, segala macam itu memang pusat tadinya harus biayai. Tapi land clearing kita. Daerah Iya. Sebenarnya Sulawesi Tengah itu ada 15.000. Mungkin kita kasih lagi di Palembang, tapi kita mulai food estate ini betul-betul sukses daripada daerah lain. Jadi betul-betul kita lebih kemarin dibuka oleh Wapres. Ya, itu dia nanti di sana kita mulai, saya coba berpikir memintakan kredit KUR lagi 6% ini ke rakyat supaya dikasih kredit rakyat tanam cabai, tanam apa segala macam. Jadi bukan hanya APBD, tapi bagaimana kita ada perbankan. Kenapa tidak kita manfaatkan? Kemudian saya sudah bilang sama kepala desa waktu kemarin di Donggala, itu ada uang 1 miliar setiap desa. Itu dipergunakan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya, betul. Mungkin nanti saya minta supaya kepala desa ini nanti dibawa lihat IKN. Melihat langsung. Lihat Kalimantan Timur. Apa sih yang dibutuhkan oleh Kalimantan Timur? Sebenarnya dari zaman dahulu kala kita sudah menjadi logistik. Daerah logistik untuk Kalimantan. Bukan hanya Kalimantan Timur, tapi bukan hanya pas ada yang mau bikin ibu kota ini ya. Bukan. Sebelumnya sudah. Cuman sekarang harus kita lebih rencanakan dengan baik, kena rencanakan baik
Sulawesi bagian barat ini dia harus menjadi logistik dari IKN. Kemudian Kabupaten Poso dan ini harus menjadi logistik untuk Morowali, Morowali Utara dan Banggai. Karena ini 3 daerah nanti menjadi kawasan industri logam kita. Dia butuh daging, dia butuh telur, dia butuh segala macam, sayur mayur. Nah, itu saya harapkan nanti Poso dengan Una ini bisa. Kalau Una masih punya tambang, besi, tapi Poso kira-kira ini, dan kebetulan daerah Poso itu bisa subur. Jadi kita harapkan nanti ya mungkin ada peternakan babi karena di Morowali banyak minta babi. Ya. Nah, di Tentena bisa satu rumah tangga programnya kasih babi 10 rumah tangga 10 ini sehingga nanti dibeli karena babi kan cepat beranak. Ini kan daripada mereka harus cari-cari ke Manado, harus cari ke Medan, kenapa tidak kita siapkan? Itu namanya, itu kita mau bagi. Bagi mana daerah-daerah ini karena ini sangat memberikan keuntungan untuk kita ke depan. Kita beri contoh ke depan, kalau IKN nanti 5 tahun ke depan sudah penduduknya 2 juta. Nah, ini belum bilang kita karena tahun rencananya kan mau target 2 juta penduduk yang akan menghuni menghuni. Tambah Kalimantan lain, Balikpapan, Samarinda nanti itu. Kira-kira dia butuhkan 2 juta telur. Ya kan tiap hari. Betul ya. 2 juta telur itu orang dari di Kalimantan nggak tidak cukup. Tidak cukup. Kalau mau dikumpul juga 2 juta telur tidak cukup. Ayam, betul. Daging, kemudian cabai, pepaya, semua dari sini. Sekarang aja harga batu yang tadinya 125.000, sekarang menjadi 250.000. Wah, luar biasa. Jadi ini semuanya yang harus kita antisipasi. Kita harus rencanakan dengan baik. Makanya RPJMD nanti betul-betul tidak lagi asal, tapi bagaimana fakta yang menjadi kita harus lakukan. Kita harus mulai membagi. Jangan ini tidak. Umpamanya Sigi nanti dengan Parigi itu dia melalui pelabuhan. Makanya saya minta kemarin dengan Presiden untuk kapal Roro disetujui sudah. Mungkin bulan depan sudah kapal Roro Surabaya, Balikpapan, Palu, Balikpapan, Surabaya, Balikpapan, Palu. Itu jalurnya sudah akan dibuka. Itu nanti sudah. Kan pelabuhan Donggala sudah kita akan bulan depan kita bisa sudah resmikan. Jadi itu yang belum resmikan oleh Pak kemarin, 1 pelabuhan. Iya, 1 pelabuhan. Bayangkan pelabuhan Donggala pelabuhan besar. Jadi itu nanti bayangkan kita ke Kalimantan nanti tinggal naik kapal, naik mobil sudah sampai. Ya besok sudah sampai di Kalimantan ya kita naik mobil. Nah, ini kira-kira. Kemudian saya juga belum masih ini sekarang nanti kerjasama saya dengan ITB Unpad untuk desain kota Donggala menjadi kota sunset kalau saya katakan. Karena orang banyak melihat sunset. Itu tahun baru kemarin saya macet di Donggala, Tanjung Karang, Pusentas macet. Ya orang sudah mulai rasakan pariwisata berarti yang mau ditingkatkan penting. Jadi kita harus tingkatkan. Makanya kita bangun jalan dari Bonoge harus sampai Pusentasi. Jalan yang bagus. Supaya itu laku semua itu. Orang beli. Kan mulai banyak orang beli. Betul, Pak. Nah, ini kira-kira ke depan. Ke depan ya. Berarti Pak Cudi masih ada lagi. Apa lagi tuh? Coba. Digitalisasi desa. Digitalisasi? Desa. Ya apa? Kita bukan hanya digitalisasi kantor tapi kita mau digitalisasi sehingga orang desa kita 5 sampai 10 tahun ke depan 10 tahun jadi pandai. Jadi melek teknologi. Melek teknologi. Kita juga memangnya jago dulu kayak IT. Betul. Tidak kan nanti kita belajar. Dulu kita cuma tahu handphone, telepon dan SMS. Sekarang sudah WhatsApp. Betul. Instagram, TikTok, YouTube, apa pokoknya semuanya. Betul, jadi kita mau bukan hanya orang kota, kita mau orang desa, ibu-ibu di desa yang kita nanti. Kan desa itu ada sebenarnya kalau menteri kementerian desa itu mau, itu di desa kan ada 1 miliar. Cuman 50 juta kita butuh 1 tahun, sudah bisa ibu-ibu nanti petani-petani, kadis pertanian, di mana dapatkan pupuk yang baik, habis sudah langka pupuk, bagaimana dapat bibit durian. Jadi bayangkan ibu-ibu sudah begitu nanti. Komunikasinya langsung. Sudah langsung, dia tidak ada lagi pergi kantornya. Ya ini kita begitu desa kita. Kita mulai, makanya saya perintahkan sama Bu Chandra, kita mulai 100 karena departemen itu
ya kemarin kan saya tahu politis banyak. Karena kalau digital, ini hilang pendamping desa. Tidak hilang. Pendamping desa mengajar rakyat untuk bagaimana memanfaatkan teknologi. Teknologi. Digital. Tinggal nanya di Google, bagaimana, di mana dapatkan ini, semua bisa. Betul, Pak. Betul. Jadi 5-10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan kita punya penduduk Sulawesi Tengah ini sudah melek. Nah, ini semuanya menjadi mimpi saya ke depan. Dan itu saya sampaikan sudah sama Menteri Desa. Gampang kasih maju desa ini. Digital aja. Memang mungkin itu proses 5 tahun. Akhirnya ibu-ibu kan anaknya juga yang umur 10 tahun kan lebih pintar anak-anak dari saya tanya kadang-kadang anak saya. Jadi anak-anak yang 15 tahun 10 tahun itu jadi 30 akan datang. Bayangkan pintarnya ibu, tidak hanya selfie ya. Iya betul. Jadi kita kasih kredit. Android itu kita pada desa-desa. Aja sehingga ada bisnisnya desa. Berarti secara teknologi digital di desa-desa masyarakatnya akan difasilitasi. Saya coba satu desa sudah. Oh sudah ada Pak. Iya. Desa apa itu Pak? Desa Pakuli. Pakuli. Sebenarnya itu sudah bisa. Harusnya kita mulai cuman tadinya itu programnya Kemdes. Tapi tidak ada Kemdes tidak terus. Saya lapor sama Ketua NU kemarin. Dia ngakak, dia bilang kenapa menteri Pak Halim tidak laksanakan itu. Bayangkan 20 tahun kita bisa ukur orang kita, desa kita nanti. Jangka panjangnya ini Pak. Iya, desa kan ada uang 1 miliar. Betul. Tapi sekarang sudah kalau tidak mau menteri ke Kemdes, saya pemerintah Sulawesi Tengah majukan tiap tahun 100, 200. Ini ada program juga saya BPJS kan. Saya nanti minta kepada BPJS kan semua orang-orang pembinaan di narapidana. Kasihan mereka sudah di penjara. Ya memang mereka, tapi kita harus kesehatan mereka harus kita sehingga nanti mereka ke rumah sakit sudah ada BPJS-nya. Cuman paling 74 juta atau 100 juta satu tahun. 100 juta satu tahun apa kurangi sedikit perjalanan bisa. Dipangkas dari situ Pak. Kurangi perjalanan gubernur bisa. Nah, ini kan kita harus berpikir lebih realistis. Kita harus bisa bukan cuma orang miskin. Kita telah memberikan 1 juta kepada 29.000 orang miskin ekstrim. Jadi kemiskinan ekstrim itu yang kita bantu. Bukan semua orang kita bantu. Tapi kategori kemiskinannya itu ya. Kemiskinan ekstrim yang kita. Kalau kita sudah pendapatannya sampai seperti DKI, ya kita bisa biayai semuanya. Nah, ini kita pendapatan kita baru 2 triliun. Ini pendapatan daerah kita 2 triliun. APBD kita baru 5 triliun lebih. Kalau dulu cuma 3 triliun, 2 triliun, 28 triliun. Sekarang sudah 5 triliun lebih. Nah, sudah. Artinya di Sulawesi ini kita sudah saingan. Contohnya saja, Sakip, Jawa AA. Di luar Jawa itu BB. Cuma Sulawesi Tengah yang B. Di luar Jawa itu B. Mau Sulawesi Selatan, mau Manado, mau apa, B. Tetapi kita BB. Apa maknanya? Artinya bagus dalam pemerintah. Itu penilaian oleh Departemen RBE, Kementerian Azwaranas ya. Dilihat bagaimana pemerintahan itu. Oleh sebab itu kita bikin kerjasama juga untuk mendapatkan kita kerjasama dengan dengan Jawa Barat. Kemarin saya dengan RK tanda tangan bersama, tanda tangan kerjasama supaya kita dapatkan pegawai-pegawai kita ke Bandung, kita biayai. Studi banding ke Bandung, belajar itu tentang cara merit system apa semuanya mereka lakukan ya. Jadi itulah. Cuma saya bilang jangan kamu tertarik sama cewek-ceweknya cantik kemarin. Aduh, bahaya. Saya bilang tidak pulang semua nanti. Bahaya itu kan, Pak. Cantiknya ketawa lah, inilah bercanda rumor. Nah, itulah kira-kira. Kita harus bisa kerja sama siapa. Inilah kira-kira yang semua. Yang program-programnya jadi apa? Bukan ini Blade. Gubernur itu Blade. Yang pintar-pintar itu kan ini semua itu yang silakan kau rencanakan. Cuman aslinya saya hanya mengontrol untuk mereka. Saya bangun itu. Bukan seperti yang di visi-misi orang katakan itu ini ya. Tidak. Itu kira-kira. Bagaimana Blade? Kita. Kemudian akan datang kita mulai ada rencana aksi sawit. Aksi Karena sawit. Sawit itu kita dapat bagi hasil
70 triliun, 70 miliar. 70 miliar, kemudian kita dapat bagi hasil dari nikah 900 miliar. Wow. Itu kira-kira sehingga APBD kita lebih besar. Itu caranya Pak Cudi sebagai gubernur untuk meningkatkan APBD-nya daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini. Sebenarnya masih ada ide kita untuk bikin jalan tambang. Saya mau cari kerjasama. Tadinya dengan RBT lagi dia sibuk bikin jalan tambang. Nanti kita dapat setiap mobil datang berapa ton? $1. Ya kita bagi dengan investor. Bentuknya sistemnya pajak ya? Iya, bukan ya pajak lah. Ini artinya kerjasama. Kan tidak semua jalan bagus. Betul. Tidak ada tambang yang di belakang tidak dapat. Ini kita bikinkan jalan, tapi kau bayar. Kalau 20 juta, 20 juta kubik, 20 juta dolar dong. Iya. Kita dapatkan dari situ. Ini kira-kira semua yang kita harus mimpi. Jangan hanya berpikir dari uang APBD. Betul. Nah, ini kira-kira bagaimana. Sekarang juga saya tugaskan lagi Bupati karena dia ahli. Ahli dalam bidang ini, bidang perminyakan nih sebenarnya. Untuk memperjuangkan PI kita daripada pertambangan di Luwuk supaya kita dapat 10%, 6% untuk kabupaten, 4% untuk kita juga dengan Antam lagi urus bahwa kita minta itu 10%. Ya, 10% dari sahamnya dia minta untuk saham kita menjadi 4%, sahamnya kabupaten Morowali 6%. Itu perjanjian semua. Ini harus melalui lobby-lobby. Ya, luar biasa dia Pak Cudi, lobby beliau ini harus jadi dicontoh nih. Saya sampaikan. Iya, Pak. Kenapa dulu saya tidak SK Presiden dibilang sampai dia mau Jakarta. Ada gubernur preman tidak mengajak mengajukan SK Presiden. Bukan itu dalam rangka trik ya. Presiden juga cuma ketawa sama saya, tapi menteri-menteri hormat, dijen segan. Sama dengan saya tidak lantik dari. Saya punya biro pemerintahan menjadi tidak. Itu SK-nya sudah ada keluar kan orang bilang sudah keluar SK-nya gubernur. Tidak. Kita harus punya harga diri juga sebagai orang. Itulah kira-kira semuanya harus saya lakukan. Nah, terus itu tadi ya pemaparannya Pak Cudi sendiri. Berarti Sulawesi Tengah ini lagi dipersiapkan dalam proses jangka panjang untuk sebagai penyangga pangan untuk IKN dan juga beberapa ide-ide program yang saat ini sudah berjalan dari Pak Cudi. Intinya kalau bisa kita lihat sosok dari Pak Cudi ini memang memiliki bisa dibilang strategi untuk bisa melobi biar daerah ini bukan hanya penghasilannya dari pajak tapi juga bagaimana investasi jangka panjangnya daerah ini untuk bisa mendapatkan naik lagi pendapatan. Makanya saya mau untuk meningkatkan sumber daya. Makanya saya bilang sama sisihkan kita punya anggaran karena mulai ada ini untuk peningkatan SDM. Makanya kemarin 9 anak-anak kita menjadi polisi. Yang kita belum pernah punya jenderal polisi. 20 tahun ke depan kita sudah punya. Karena ini kira-kira 9 kemarin. Saya langsung ke melalui Kapolri dan di istana saya manfaatkan untuk nelpon ke supaya bisa diterima. Alhamdulillah diterima. Alhamdulillah. Ini tahun ya sudah. Tentara juga kita usahakan ada bisa lolos. Itu jadi pembangunan ini bukan hanya pembangunan ekonomi, banyak pembangunan sosial, pemberdayaan manusia. Iya, ini juga kita harus. Karena bukan itu saja yang harus kita. Nah, Pak, kita mau lanjut bagi-bagi rezeki nih, kuis dari sponsor kita nih untuk penonton dari Show Al Palu. Nah, sebelumnya buat seluruh masyarakat dan juga buat penonton Show Al Palu yang masih stay, kita mau bagi-bagi kuis dulu. Ini kuisnya dari Kacamata Sasa, ya, salah satu sponsor kita. Nah, jadi ini akan berhadiah produk dari satu Kacamata Sasa. Nanti produknya bisa diambil langsung di store-nya Kacamata Sasa. Kemudian juga nanti itu bakal mendapatkan satu voucher belanja senilai 200.000 untuk 2 orang pemenang. Jadi ini kuisnya untuk 2 orang pemenang yang tercepat dan juga tepat yang bisa jawab pertanyaan kita beberapa saat lagi. Nah, siap-siap nih. Kuis pertama ini dipersembahkan oleh Kacamata Sasa. Pertanyaannya,
di mana lokasi rumah jabatan Gubernur Sulawesi Tengah. Sebutkan alamatnya di mana? Ayo. Tempatnya kita sekarang ini, Pak Cudi ya. Ya. Ayo, silakan dijawab di kolom komentar jawaban yang paling cepat dan tepat. Nanti akan mendapatkan hadiah spesial produk dari Kacamata Sasa dan juga voucher belanja senilai 200.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, jadi sambil menunggu jawaban yang akan dicek oleh tim dari Show Al Palu, jadi saya mau ngobrol sedikit dengan Pak Cudi. Jadi Pak Cudi, Kacamata Sasa ini, dia itu jual beberapa produk-produk kacamata. Ya, ada juga pemeriksaan mata gratis juga di store-nya mereka. Dan juga beberapa kacamata dengan lensa-lensa yang beraneka ragam. Ada fotokromik, Blu-ray, pokoknya semuanya itu bisa kalian langsung lihat di store-nya Kacamata Sasa. Di mana tuh? Alamatnya Kacamata Sasa ini store-nya di area Tondo, itu ada, sama di Jalan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Iya, di Jalan Muhammad Yamin situ. Oke. Jalur 2. Gimana? Sudah ada? Oke, sudah ada. Oke, di sini Pak Cudi kita akan bacakan pemenangnya ini, sudah ada Pak. Jadi untuk lokasi atau alamat dari rumah jabatan atau rujab Gubernur Sulawesi Tengah, itu jawabannya di Jalan Muhammad Hatta atau depan Taman Gor Palu. Nah, jadi yang berhasil menjawab pertanyaannya yang pertama, selamat kepada Fatia ANWR Anwar. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Dan yang kedua ini adalah @firmansyah_06. Tepuk tangan dulu lagi dong. Oke. Selamat untuk 2 orang pemenang yang berhasil menjawab cepat dan tepat untuk kuis pertama kita yang dipersembahkan oleh Kacamata Sasa. Nanti akan di DM langsung oleh admin dari Kacamata Sasa untuk pengambilan hadiahnya dan juga alamat dari Kacamata Sasa untuk didatangi oleh 2 orang pemenang tersebut. Sekali lagi selamat ya buat para pemenangnya. Terima kasih. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih Pak Cudi. Kalau tadi kan kita sudah bahas, sebenarnya bicara dengan Pak Cudi ini kayak bicara di teras. Iya, santai-santai yang terus tiba-tiba berkembang soal ide-ide dan juga gagasannya Pak Cudi sendiri sebagai gubernur. Nah, di pertanyaan ini nih Pak, kalau tadi kan Pak Cudi sudah bahas soal Sulawesi Tengah sebagai penyangga IKN, rencananya begini. Terus juga ada program-program lobby-lobbynya Pak Cudi sendiri sebagai gubernur ke pusat, terus ke swasta untuk meningkatkan anggaran belanja, pendapatannya daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, sekarang ini kira-kira apa program prioritasnya Pak Cudi, mengingat ini tahun periode terakhirnya Pak Cudi, ya. Ada tidak yang belum diselesaikan? Mengingatkan beberapa tahun Pak Cudi kan menjabat ini kayaknya tidak cukup 5 tahun. Ya, 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Ada tidak program yang belum diselesaikan? Ada satu yang saya menjadi masih sekarang Pepres. Sebagai daerah penyangga. Oke. Seperti kita Impres 7, Impres 8 ini. Oke. Kan keluar itu harus melalui, itu kan harus tidak gampang kan untuk keluarkan, itu harus tanda tangan para menteri-menteri sebanyak ya. Sekarang sudah di Seknek, ya, sudah dibentuk tim kecil di Seknek, dan untuk membahas itu di ratas nanti. Nah, itu kira-kira kalau itu berhasil, berarti kita daerah ada daerah penyangga. Tapi sekarang diperluas. Akhirnya tadi cuma Sulawesi Tengah yang berjuang, sekarang termasuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, yang masuk dalam Kepres itu. Inilah kita yang perjuangkan sekarang. Ini karena mumpung kita masih dekat dengan bos, masih ada bos, kita dekat, ya. Jadi dan itu asal usul daripada Menko Ekwin. Jangan kau pesen, dia bilang perpres, maka ini dibahas kembali lagi. Itu menjadi kita punya harapan bisa perpres, tapi kemarin masih sibuk dengan Jokowi, kita belum beratas, belum apa. Ini kira-kira moga-moga itu saja. Mudah-mudahan tak kejar. Satu, kemudian sekarang yang belum lagi Jalan Kasimbar
sama Tambu itu menjadi sebenarnya banyak ruas jalan ya, ruas jalan harus kita bangun. Kalau kita punya sudah mulai meningkat, kita punya PAD, ruas jalan kita dari Gimpu ke Batas ya, dari Sigi. Karena kita seperti tadi kita bilang, Poso menjadi logistik untuk bagian timur, bagian Donggala, Parigi ini, Sigi menjadi logistik untuk IKN. Nah, kita harus bagi, sehingga kita bagi porsi-porsinya, sehingga nanti semua barang kita ini, dan kita bilang rakyat kita harus siap menghadapi IKN ini ke depan. Inilah kira-kira yang harus kita. Jadi makanya dalam RPJM ke depan harus kita jadikan IKN salah satu kita punya ini. Kemudian bagaimana Selat Makassar ini? Tadi saya lagi mencari lokasi-lokasi untuk galangan kapal. Galangan kapal sekaligus alat untuk, karena ada 38.000 kapal yang lewat sini. Bagaimana dia beli air? Dan sehingga di pelabuhan kita beli air, pengecetan, beli solar, minyak. Ini harus nanti kita manfaatkan. Sesudah semua IKN ini semua banyak ke sini, ya kita manfaatkan apa untuk kesejahteraan rakyat Sulawesi Tengah. Ini yang lagi Pak Cudi mau selesaikan ya, mau dikejar ya. Pak Jokowi pindahkan ibu kota itu hebat. Saya bilang bila perlu saya cium kakinya. Bapak dia ketawa kan. Dia bilang itu kira-kira. Dia senang sama rakyat Sulawesi Tengah yang antusias ya, histeris untuk foto dengan dia dari mall sampai di Wani sampai di Gumbasa. Itu kemarin gembira sekali dia jadi pembicaraannya mereka itu. Dan kemudian dia gendong saya dengan tangannya dia ini, sehingga cuma saya bilang, Bapak begitu dekat. Saya bilang enggak, dianggap orang tua saya yang lagi sakit, sehingga waktu ke Toli-Toli bilang tidak usah kau pergi, sudah capek ya, sudah istirahat kau, nanti tunggu saya saja pulang. Perhatian juga Pak Jokowi dengan Pak Cudi. Sama saya karena sama-sama saya wali kota. Dekat dulu wali kota yang tua saya, wali kota yang tidak sekolah. Bisa jadi itu kira-kira yang semua teman-teman senang. Berarti ada kedekatan yang coba dibangun terus-menerus ya oleh Pak Cudi sendiri ke presiden ya, sebagai orang yang punya keputusan mutlak untuk daerah. Ya kalau orang bilang harus, yang penting cerdas. Cerdas ya, betul. Saya punya juga sampai sekarang sama tani sama orang tentang bibliotek saya di 3.000 buku ada sama saya. Saya tukang membaca dari kecil. Nanti sekarang ini tidak membaca, dulu setiap berangkat baca, tapi sekarang sudah tidak bisa. Mata kita sudah mulai tidak tahan. Ini membaca itu. Jadi apa yang ditanyakan tentang Republik ini juga saya tahu. Ini andai durasi ini masih agak panjang nih, masih banyak sekali. Kayaknya kalau baca cerita dengan Pak Cudi ini bisa sampai... Ya nanti saya ceritakan tentang soal negara-negara ini, politik ini. Saya bicara itu. Kemarin saja saya dengan Prabowo, makanya saya bilang saya diangkat Dewan Pembina di Gerindra. Saya ini ketua salah satu anggota Dewan Pembina. Karena saya bilang, Pak Prabowo kalau tidak jadi presiden, Bapak berdosa. Kenapa itu? Kenapa? Karena Bapak ada turunan untuk menjadi pemimpin, turunan untuk menjadi pendekar. Kalau Bapak tidak presiden, itu rugi Indonesia. Saya bilang begitu. Luar biasa juga tendenya Pak Cudi ini sama Pak Prabowo ya. Makanya dikirim salam kemana lagi. Betul Pak. Nah ini kita mau ke kuis lagi nih. Dari Pak Cudi ini mau kasih giveaway sebagai apa ya, bisa dibilang ini merupakan syukur dari perayaan ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-60 kemarin ya. Nah, ini ada hadiah giveaway. Ini hadiah giveaway-nya Pak Cudi ada berapa jumlahnya nih? 1 juta 4 orang kan? 4 orang pemenangnya. Satu orang berapa? Juta. 1 orang 1 juta? Ya. Wow. 4 orang berarti 4 juta. Nah. Kurang 1 juta lagi, 5 juta. Ya, nanti 5 tambah 1 juta untuk siapa? Untuk hostnya ini. Untuk. Terima kasih banyak nih Pak. Aduh. Kalau Pak Cudi ini lobbynya ke Jokowi. Kalau saya lobbynya langsung ke Pak Cudi nih. Luar biasa. Oke, kita kasih 2 pertanyaan dulu ya. 2 pertanyaan dulu nih Pak Cudi. Nah, nanti sebentar lagi ada 2 pertanyaan. Nah, 2 pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dulu. Jadi siap-siap ini ya buat
kalian yang stay nonton ya, ini ada rezeki ya yang mau diberikan oleh Tuhan lewat Pak Cudi nih sebagai ucapan syukur ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah kemarin ya ke-60. Oke, nah ini pertanyaannya sudah ada. Ya. Pertanyaan pertama dulu nih. Siapa gubernur? Siapa gubernur pertama Sulawesi Tengah? Ayo. Jadi ini gubernur pertama Sulawesi Tengah ini Pak Cudi yang diserahkan dari Sulawesi Utara ke Sulawesi Tengah ditandatangan oleh siapa itu? Oke, itu siapa namanya? Gubernur yang pertama itu. Dan juga ada yang dipilih langsung. Nanti siapa yang kedua? Oh, yang kedua. Siapa ya gubernur putra daerah pertama? Oke. Di Sulawesi Tengah. Nah. Oke, pertanyaan pertama dulu ya. Pertanyaan pertama adalah siapa gubernur pertama Sulawesi Tengah ya yang menerima mandat penyerahan dari Sulawesi Utara ke Sulawesi Tengah? Ayo. Sudah ada yang jawab? Oke. Sambil dicek-cek kita bakal lihat dulu dari tim Soal Palu. Siapa gubernur pertama Sulawesi Tengah? Ayo. Sudah ada yang jawab? Kira-kira bagaimana tim? Kita tunggu ya dulu untuk kode dari timnya. Kalau misalnya sudah ada yang jawab dengan benar dan tepat, kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Nanti akan diumumkan langsung ya untuk pemenangnya 2 kuis atau 2 pertanyaan ini. Pertanyaan yang kedua lagi nih Pak Cudi. Siapa gubernur pertama Sulawesi Tengah yang merupakan putra daerah asli? Oke. Putra daerah Sulawesi Tengah. Putra daerah Sulawesi Tengah. Oke. Itu dia pertanyaan kedua, silakan langsung dijawab. Iya. Karena hadiahnya besar, ya, jadi jawaban pertanyaannya juga harus rumit nih, ya. Ayo kita masih akan cek. Oh, sudah ada ya? Oke, silakan. Sudah ada. Oke. Izin nih Pak Cidi sudah ada pemenangnya, tapi kita mau bacakan dulu jawabannya, jawabannya dulu. Yang pertama tadi, pertanyaannya pertama yaitu siapa gubernur pertama Sulawesi Tengah? Jawabannya adalah Pak Anwar Datuk Majo Baso Nan Kuning. Oke, itu ya dia pertanyaannya, jawabannya. Dan yang kedua itu siapa gubernur pertama Sulawesi Tengah yang merupakan putra daerah asli Sulawesi Tengah? Jawabannya adalah ada Galip Lasahido. Dan untuk pemenang dari 2 kuis tersebut, yang pertama, selamat untuk Cahaya Ramadan. Luar biasa. Berarti generasi milenial masih hafal. Masih hafal nih. Terus yang kedua, ini ada @Harold_Setiawan. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Selamat ya untuk 2 orang pemenang, masing-masing akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta rupiah. Oke. Luar biasa sekali ini ya. Ini sebagai ucapan syukur juga karena ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi Pak Cudi bagi-bagi rezeki ini untuk seluruh masyarakat yang nonton dari live ini. Lanjut lagi nih Pak Cudi ya, kita mau bahas soal pertanyaan yang rada-rada, saya tidak tahu ini pertanyaan sensitif atau tidak nih Pak Cudi ya. Tapi
di 2024 ini apakah Pak Cudi siap maju kembali di Pilgub? Gimana? Jadi insya Allah sebenarnya saya sudah malu juga maju. Karena saya sudah tua. Kenapa? Tapi dengan menangnya Pak Prabowo, ya sama hampir sama umur saya beda setahun saja. Oke. Nah, kita dan masih ada tanggung jawab. Ini yang harus bisa memberikan motivasi. Kalau saya pintar-pintar amat sih tidak, cuma cerdas lah. Ya, bisa memberikan motivasi kepada adik dan masih ada beberapa kendala. Artinya kita ingin nanti ke depan, pertama fiskal kita naik. Bagi ke depan saya bicara yang bagi hasil kita sudah lebih bagus ke depan. Karena itu saya tuntut sama Bapak Presiden kemarin, bagi hasil kami daerah ini tidak. Ini kira-kira yang harus kita berani bicara. Sedangkan waktu sehingga saya dijadikan Dewan Pembina itu harus saya bawa ke depan. Sudah dikasih naiklah porsi. Kita akan berjuang dinaikinlah porsi tentang pembagian pendapatan daerah. Sehingga kita nanti bisalah sampai nanti pendapatan daerah kita bisa sampai 5 triliun. Sekarang 2 triliun. 3 triliun lah kita harapkan. Berarti kita sudah lebih bisa belanja, bangun jalan yang lebih banyak. Karena memang harus banyak. Jalan Kasimbar, Tambu, jalan Sienjo. Sienjo Sirenja. Itu harus jalan dekat. Jadi timur banyak. Dan banyak harus pelabuhan kita bangun untuk bisa kita punya hasil Parigi, Sigi, Donggala bagaimana ke IKN. Karena ke depan semua daerah-daerah yang kalau sampai 20 tahun ke depan IKN itu Sulawesi Tengah ini yang paling untung. Oleh sebab itu kita harus persiapkan. Inilah tugas kita ke depan. Bukan tumbuh apa segala macam. Itu pertumbuhan apa semua akan berjalan. Akan tumbuh kalau kita punya duit. Kalau kita tidak punya duit, sama rumah tangga bisa apa? Jadi itu kira-kira. Berarti karena ada beberapa target yang mau dikejar sama Pak Cudi. Pepres inilah salah satu. Terus apalagi bagaimana caranya Sulawesi Tengah akan terus diperjuangkan sebagai penyangga IKN. Di 2024 ini Pak Cudi siap maju lagi? Ya. Insya Allah. Insya Allah. Siap. Sudah lebih sehat saya. Insya Allah siap. Iya, sekarang jauh lebih muda kan? Iya, betul. Luar biasa nih. Berarti Bapak siap untuk maju sebagai Pilgub nanti lagi. Luar biasa. Calonnya nih Pak? Calon apa? Wakilnya sudah. Wah, ada kan di sini. Ada wakil saya sekarang. Ada juga teman saya, namanya Jenderal Jenderal teman. Ya, bisa kita mulai. Yang penting sekarang isi tasnya ada. Saya terus terang kepada teman-teman, saya tidak mungkin lebih dari 5 miliar saya punya duit. Saya bukan pencari duit. Betul. Tetapi alhamdulillah mungkin ada sponsor. Kemarin saya, kemarin itu, Bupati Toli-Toli, saya yang biayai Bapak. Memang dia namanya pengusaha minyak. Jadi kira-kira dia bilang, saya biayai Bapak kalau tidak ada sponsor. Saya bilang, alhamdulillah. Ini pokoknya niatnya dan juga rencananya Pak Cudi di 2024 ini insya Allah siap ya akan maju. Tepuk tangan dulu dong kita. Dan kemudian saya sampaikan, kita masih berharap ini Pak. Saya punya sakit. Kemarin saya sakit mau ke Singapura, saya tidak mau bikin obat. Dan tidak ada duit saya lagi. Sudah Bupati Poso dengan Bupati Morowali Utara, sudah kami yang biayai Bapak dengan IPC. Yang urus saya ke dokter ini Singapura. Jadi begitulah. Ada adik-adik ini, memang saya sengaja selama saya menjadi gubernur, bagaimana memotivasi adik-adik supaya mau kita sama-sama kompak di Sulawesi Tengah. Ini kira-kira yang ini. Sehingga saya tidak takut, lawan siapapun saya berani. Lawan siapapun Bapak Cudi berani ya? Iya. Kenapa tidak? Saya bukan memang dari kecil petarung kan. Ini dalam kontestasi untuk pemilihan pemimpin ya. Ada yang menang mengalahkan saya, alhamdulillah. Kenapa tidak? Betul. Tapi mari kita berkompetisi yang baik dan sehat. Sportif ya. Itu aja. Nah, jadi soal banyak yang pertanyakan soal Pak Cudi ini mau mencalonkan kembali sebagai Gubernur Sulawesi Tengah periode selanjutnya. Tadi sudah dijawab oleh beliau. Insya Allah pokoknya kita doakan Pak Cudi semoga sehat selalu ya. Sulawesi Tengah masih butuh sosok seperti Pak Cudi, orang yang berani belak-belakan,
sampai lobby-lobbynya itu ke pusat untuk memperjuangkan bagaimana pendapatannya Provinsi Sulawesi Tengah ini bisa naik, masyarakatnya bisa sejahtera, dan kita doakan juga semoga Pak Cudi bisa lebih kuat lagi untuk menyelesaikan program-program yang masih tersisa. Ya. Nah, kita mau ke kuis lagi nih Pak Cudi. Ya. Tapi sebelumnya kita mau ke sponsor dari Yaku.plw. Yaku.plw ini produknya ini Pak. Ini produk. Iya, itu ada rice ball. Yaku, dia pakai bahasa Kahili Pak. Oh, Yaku ya? Iya, Yaku PLW. Oh ini. Nah itu. Penyakit gula ini tambah. Tapi tidak apa-apa. Iya, ini ada wafelnya juga. Oh, ini, iya, wafel ini dia kayak cemilan-cemilan. Oh ini dia. Kita rasa dulu. Ah, mau dirasa nih? Boleh nih ya? Boleh Pak. Rasa juga ini iya. Kan supaya meyakinkan Oh betul, tabe Pak. Bahwa rakyat tahu ini ada produk Yaku. Yaku PLW. Yaku PLW betul-betul enak. Karena memang saya suka ini waffle ini. Kalau makan pagi di hotel waffle saya waffle ya. Luar biasa. Ayo kita makan. Ya, makan bismillah, Pak. Ya. Wah. Luar biasa ya, enak Pak ya. Oke. Kenapa kemarin tidak untuk buka bagus? Ya, oke. Nah, buat Yaku Palu, buat teman-teman semuanya yang mau cari rice ball, terus juga mau cari waffle, dan juga beberapa minuman-minuman ice blend lainnya, silakan langsung saja order di Yaku PLW ya. Jadi Instagramnya itu yaku.plw atau @yakusignatur. Jam operasional di Yaku Signatur itu dari Minggu sampai Jumat jam 9 sampai jam 10, jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Sabtu itu jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Oke. Ya, kalau ulang tahun anak-anak pakai ini bagus. Betul ya. Rasanya bagaimana Pak? Enak. Enak, mantap. Oke, pertanyaannya. Ini adalah kuis yang dipersembahkan oleh Yaku PLW. Hadiahnya itu 300.000 untuk 2 orang pemenang ya. Berarti masing-masing akan mendapatkan 150.000. Sebutkan tahun periode dari Pak Cudi menjabat sebagai wali kota Palu. Ayo tahunnya. Kita kasih clue 2 periode ya. Clue-nya 2 periode. Sebutkan tahun periodenya. Ayo. Silakan dijawab dengan cepat dan tepat nih. Ayo. Oke, sambil menunggu, jadi kita mau. Ya. Nah itu Pak Cudi masih lagi ya. Biar gula kita hantam. Jadi buat kalian yang mau cari dessert atau snack, Yaku PLW ini merupakan brand lokal Palu yang saat ini sudah memiliki 2 cabang nih. Yang pertama Yaku Chapter yang ada di Jalan Tanjung 1, itu sederetan dengan Alfamidi. Dan juga ada Yaku Signatur, itu chapter di Jalan Undatalama, Kompleks Ruko di Raja Muili, samping Stimik Adiguna. Jadi mereka ini bisa menyediakan menu dessert seperti ice cream, es campur, waffle, rice ball, snack, dan juga aneka minuman kopi-kopi dan non-kopi lainnya. Enak. Enak ya, mantap sekali Pak Cudi ya. Oke, sudah ada pemenangnya di sini yang berhasil jawab. Langsung saja. Jadi jawabannya itu adalah periode dari Pak Cudi. Izin dulu, Pak Cudi mau ambil tisu sama air. Oke. Nah, langsung saja nih untuk pertanyaan dari periode Pak Cudi menjabat sebagai wali kota Palu. Itu ada 2 periode. Periode yang pertama jawabannya adalah 2005-2010 dan 2010-2015. Dan kita sudah ada 2 orang pemenangnya. Yang pertama, Novianti Joni. Tepuk tangan dulu dong. Dan yang kedua, @Rafia_Irsan. Tepuk tangan dulu. Jadi itu dia 2 orang pemenang dari Yaku Palu, masing-masing akan mendapatkan 150.000 untuk 2 orang. Oke?
Sekali lagi selamat dan terima kasih buat kalian yang sudah antusias menjawab pertanyaan dari sponsor-sponsor kita. Ada Kacamata Sasa dan juga tadi barusan ada dari Yaku PLW. Sekarang kita lanjut lagi nih. Masih ada 2 giveaway dari Pak Cudi yang mau kita bagi-bagi. Kalau tadi 2 orang sudah berhasil jawab mengenai pertanyaan soal gubernur pertama dan juga gubernur putra asli daerah Sulawesi Tengah. Pertanyaan dari giveaway Pak Cudi ini selanjutnya. Simak baik-baik, ayo, karena ini masing-masing akan mendapatkan 1 juta rupiah. Untuk kita akan cari 2 orang ya. Pertanyaan pertama, sebutkan tanggal. Bulan tahun Provinsi Sulawesi Tengah dan sekarang itu sudah usia keberapa? Ayo, silakan. Iya. Ini keterlaluan kayak ini kalau orang tidak tahu jawabannya. Karena baru beberapa hari yang lalu ya Pak. Cuman tahunnya nih biasa agak orang-orang agak tak kecoh sedikit nih. Oke, kita masih akan menunggu dan dilihat langsung oleh tim dari Soal Palu. Jadi untuk kuis ini jawabannya itu tepat dan cepat ya. Jadi walaupun teman-teman jawabannya itu benar tapi lambat, sudah kedahuluan sama jawaban-jawaban yang lain, ya potensi tidak akan menjadi pemenang. Oke, sudah ada 1 orang yang berhasil. Oke. Pertanyaan yang kedua lagi nih. Ini tentang pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang kemarin juga sempat dikampanyekan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu Pak Cudi sendiri beserta jajarannya. Pertanyaannya, sebutkan 3 lokasi megalit yang ada di Sulawesi Tengah. Ada di daerah mana saja? Ayo. 3 lokasi megalit di Provinsi Sulawesi Tengah. Ada di daerah mana saja? Kemarin Pak Cudi beserta jajaran itu sempat ke daerah itu ya juga ya. Buka juga acara meresmikan 1000 megalit. 1000 megalit. 1000 megalit. Ayo silakan dijawab dengan cepat dan tepat nih. Enak jadi terus. Pak Cudi ini ketagihan dengan wafelnya Yaku PLW ini ya. Oke. Sudah ada? Oke. Langsung saja nih. Untuk jawaban yang pertama. Tanggal, bulan, dan tahun ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah. Dan sekarang sudah usia keberapa? Yaitu jawabannya 13 April 1964. Dan sekarang sudah masuk ke 60 tahun. Dan untuk jawaban yang kedua, itu lokasi dari situs megalit yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Jawabannya adalah di daerah Bada, Napu, Besoa, dan juga Besoa. Oke, selamat untuk 2 orang pemenang. Yang pertama, Anissa Kiki Ananda. 1 juta rupiah. Dan yang kedua, Dewi DSG. Tepuk tangan dulu juga dong. Selamat. Kali. Ambilkan dulu om punya doi 5 juta. Kasih memang nih. Oh, mau dikasih memang nih? Memang iya. Oh, langsung ya. Minta. Iya. Ini sudah ada ya. Berarti nanti akan dihubungi sama tim dari Soal Palu ya. Sekali lagi nih terima kasih nih buat Pak Cudi ya. Kita tidak lupa nanti ditanya orang minta bombong. Ini hadiahnya diperlihatkan langsung oleh Pak Cudi ya. Nanti akan dihubungi langsung juga oleh tim dari
soal Palu untuk 4 orang pemenang tadi yang dapat hadiah giveaway dari Pak Cudi. Ya. Oke, sebelum kita bakal akhiri untuk perjumpaan kita nih Pak Cudi ya. Ini kan dekat-dekat ini akan ada event terbesar yang sebenarnya beberapa tahun-tahun sebelumnya itu selalu ada. Cuman karena ini adalah momen yang luar biasa sekali tahun ini, akhirnya ada kembali, yaitu Sulteng Expo. Nah, boleh diceritakan sedikit Pak Cudi, Sulteng Expo ini mungkin ada yang belum terlalu familiar dengan event ini. Ini event apa ini? Eventnya pameran apa tuh hasil pembangunan ini. Hasil pembangunan Sulawesi Tengah, oke. Dan kita harapkan banyak perusahaan ikut seperti apa yang. Terus itulah kira-kira yang kita. Ini semacam ini juga ya berarti kayak pesta rakyat juga ya untuk Sulawesi Tengah. Karena ada banyak sekali pameran-pameran budaya juga ada. Kemarin karnaval budaya. Terus juga nanti bakal ada pameran-pameran kesenian budaya. Ada hiburan juga. Nanti itu rencananya bakal dibuat di sirkuit Panggona. Di mana di Panggona? Sulteng Expo ya. Sulteng Expo di sirkuit Panggona. Tuh rencananya. Jadi buat seluruh masyarakat Sulawesi Tengah dimanapun berada yang nonton soal Palu ini, jangan lupa datang ke Sulteng Expo tanggal 25 ya, 25, 26, 27. Oke, silakan langsung datang saja di sirkuit Panggona. Berarti seperti itu Pak ya untuk yang membuat orang lebih senang kayak dulu. Betul Pak. Dulu kita buat, kita masih kecil aja ada semua karnaval, ada apa, saya mau seperti begitu. Karena pembangunan ini bukan hanya ini kemiskinan, stunting, tapi pembangunan segala seluruhnya. Itu kira-kira kebijakan saya untuk membangkitkan kembali. Dan kemudian karena ini membuat manusia lebih kreatif. Betul. Nah, terus juga besok itu akan ada event pesta rakyat di depan kantor gubernur Sulawesi Tengah. Kalau ini event pesta rakyat ini disponsori oleh ada teman juga namanya yang inisiasi itu ACO. Oke. Ini dibuat lah. Ini kelihatan itu kan dia lah. Ini kayak halal bihalal kayak begitu Pak ya? Kayak begitu dan semua lintas agama. Oke, semua lintas agama. Semua makan prei di situ ada 10.000 undangan. Makan gratis 10.000 pengunjung. Mungkin lebih. Kuponnya telah dibagi-bagi tadi saya lihat. Sudah dibagi-bagi. Ke ibu tadi PKK apa 1.000 saya lihat kupon. Nah, ini bukan pemerintah. Oke. Sama dengan Expo itu. Jadi itu kita tidak selamanya memakai APBD kita. Saya coba seperti lobby ya. Belajar dari Pak Jokowi harus kreatif, inovatif ke depan ya. Kita lobby teman, malah nanti tanggal bulan Mei nanti ada Pasca. Hari Pasca itu juga orang sampai 40.000, 50.000 ya. Itu apanya tuh? Ini kuponnya. Iya kuponnya. Nah, ini dia. Kupon makan gratis. Kupon silaturahmi rakyat Sulawesi Tengah. Ini pesta rakyat jadi tanggal 20. Jadi harus bikin ini setiap tahun supaya jangan jadi berlalu begitu saja. Oke, jangan lupa ya. Karena kita mulai ada duit, ada apa, kita mulai rencanakan. Ini acaranya besok Pak, 20 April 2024 ya, buat seluruh penonton. Pagi silakan. Pagi, jam 6 sampai selesai. Tutup jalan dari Korem sampai Gubernuran. Oke. Terus juga nanti itu akan ada undian-undian hadiah door prize untuk masyarakat yang datang. Jadi pastikan datang dengan membawa kupon undiannya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri nih Pak, kalau Pak Cudi sendiri nih punya harapan apa untuk, kan ini banyak yang nonton nih anak muda Pak. Apa harapannya Pak Cudi sebagai gubernur, sebagai orang tua, sebagai orang yang menginspirasi seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah? Apa kira-kira harapannya Bapak tentang anak muda di Provinsi Sulawesi Tengah? Saya anak muda, mari kita belajar tingkatkan pengetahuan kita dan lebih luas pengetahuan kita sehingga kita lihat kayak Gibran kapan itu waktu debat. Wah, saya kagum lihat ini hebat anak muda sudah.
ya, anak muda. Jadi sebenarnya makanya saya bilang sebenarnya saya malu kalau ada umur Gibran yang mau maju, ya. Tetapi kita masih ada tugas, tanggung jawab, ya. Nanti kita sebenarnya kita serahkan ke depan, ya, untuk mereka harus mulai mempersiapkan diri untuk mengambil alih ini. Mereka harus lebih tahu apa problem Sulawesi Tengah, tahu sejarahnya Sulawesi Tengah. Jangan cuma menjadi gubernur apa tidak tahu. Tanya kemana siapa Om, kalau saya tanya nanti siapa Om Talasa. Nah, apa dijawab itu? Kalau sudah orang lain, siapa Om Santo, siapa Om Binela dari Poso, siapa Om ini dari namanya dari Luwuk. Ya, bukan Sulawesi Tengah ini luas. Luas, betul. Siapa tokoh dari Buol, siapa tokoh dari Toli-Toli. Kalau mau betul-betul. Bagaimana kira-kira semua ini kita ini kaya dengan budayanya masing-masing. Berarti itu harapannya Pak Cudi, anak muda harus melek dengan semuanya. Budaya yang ada di Sulawesi dan Tengah, tahu ya. Apa sih falsafah bangsa ini. Sudah dicanangkan Pancasila itu menjadi. Nah, jadi jangan nanti membuat lagi formasi yang bertentangan dengan yang dibuat oleh founding fathers kita. Itu aja. Itu harapan dari Pak Gubernur untuk anak muda. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua, luar biasa. Pak Cudi, terima kasih banyak, luar biasa. Semoga Pak Cudi sehat selalu, semoga dilancarkan semua segala aktivitas dan juga urusan-urusan beliau sebagai pemimpin yang ada di Sulawesi Tengah. Terima kasih juga buat seluruh sponsor, mulai dari Yaku PLW dan juga Kacamata Sasa. Terima kasih juga buat teman-teman yang nonton dari semuanya. Sponsor. Nah ini saya, ada dia giveaway, langsung. Ini isinya 5 juta ya. Ini 4 jutanya untuk pemenang tadi ya. 1 jutanya ini untuk saya kembalikan dulu Pak. Jadi buat seluruh pemenang terima kasih juga. Nanti akan di DM masing-masing oleh sponsor dan juga dari tim Show Al Palu. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan live talk show Al Palu episode ke-13. Ini adalah episode terpanjang kali ini dengan orang yang spesial. Semoga episode terpanjang dan semoga umur panjang juga untuk beliau. Amin. Mohon maaf jika ada segala kekurangan dari berlangsungnya acara ini. Terima kasih semuanya sudah antusias. Saya Randy Brandy dan juga Rusdi Mastura. Bapak Rusdi Mastura undur diri. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih semuanya. Dadah.